Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Amdal Fauzan Hoiri dari Stikes Hangtua Pekanbaru. Di sini untuk pertemuan kali ini saya sedikit menjelaskan tentang sosiologi dan antropologi kesehatan. Sebelumnya yang saya hormati Bu Hastuti Marlina, SKM MKes, selaku dosen pengajar, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Untuk mengenai sosiologi, apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai masyarakat, perilaku, interaksi, dan pengaruh. Tokoh pertama yang mengenal tentang sosiologi yaitu Auguste Comte. Ia adalah orang pertama yang memperolehkan istilah sosiologi tahun 1839 atau dikenal dengan Bapak Sosiologi. Dia adalah seorang ahli filsafat dari Prancis. Menurut beliau, sosiologi adalah suatu studi positif tentang hukum-hukum dasar dari berbagai gejala sosial. Ada juga tokoh-tokoh yang lain, yakni Emil Durkheim. Menurut beliau, sosiologi ialah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Lanjut, William Fielding. Menurut beliau, sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Baik, lanjut. Mengapa sosiologi perlu dipelajari? Yang pertama, membantu mengontrol atau mengendalikan setiap tindakan dan perilaku dalam kehidupan dan masyarakat. Yang kedua, mampu mengkaji status dan peran sebagai anggota masyarakat serta dapat menilai dunia atau budaya lain yang belum diketahui. Tiga, memahami nilai norma, tradisi, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat lain serta memanfaatkan perbedaan-perbedaan yang ada tanpa menyebabkan timbulnya konflik di antara anggota masyarakat yang berbeda. Yang keempat, tanggap, kritis, dan rasional dalam menghadapi gejala-gejala sosial masyarakat yang yakin konflik. Manusia sebagai individu. Manusia sebagai makhluk sosial. Peran dan fungsi sosial manusia lahir karena adanya status sosial dari manusia. Manusia akan menjadi manusia bila berinteraksi dengan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup di dunia tanpa orang lain. Yang kedua, ada juga manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Sergei Thorson, kebudayaan memiliki 7 unsur wujud budaya, yaitu yang pertama bahasa, yang kedua pengetahuan, yang ketiga organisasi sosial, keempat alat dan teknologi, yang kelima mata pencarian, yang keenam kesenian, yang ketujuh kepercayaan. Lanjut, nilai kesehatan sebagai sudut pandang. Perspektif nilai kesehatan adalah kemampuan menggali suatu hal dari unsur budaya atau sumber daya alam untuk kesehatan. Contoh, wujud budaya. Contoh, wujud budaya pengetahuan. Masyarakat mengetahui air adalah kebutuhan biologis. Oleh karena itu, jika haus, minum air. Namun, pada perkembangan sekarang ada yang menggunakan air sebagai terapi kesehatan. Peran sosiologi dalam praktik kesehatan. Yang pertama, ahli riset. Kedua, konsultan kebijakan. Ketiga, teknisi. Empat, meningkatkan peran sebagai pendidikan kesehatan. Manfaat sosiologi bagi kesehatan. Menurut Fauzi Muzahab, menurut beliau ialah yang pertama seeking, yang kedua analisis hubungan dokter pasien, ide sosial ekonomi dalam pemanfaatan layanan kesehatan, keempat analisis faktor sosial dalam hubungannya dengan etiologi penyakit, kelima
cacat fisik merupakan fakta sosial. Sosiologi kesehatan. Lanjut, apakah sosiologi kesehatan itu? Sosiologi kesehatan adalah studi tentang perawatan kesehatan sebagai suatu sistem yang telah terlembaga dalam masyarakat kesehatan atau health dan kondisi rasa sakit, hubungannya dengan faktor-faktor sosial. Menurut Asa, sosiologi kesehatan merupakan bidang yang mengaplikasikan perspektif, konsep-konsep dan teori-teori serta metodologi di bidang sosiologi untuk melakukan kajian terhadap fenomena yang berkaitan dengan penyakit dan kesehatan manusia. Pada tahun 1950 dan 1960 dinilai sebagai perkembangan sosiologi kesehatan secara formal. Pembagian sosiologi kesehatan ini yang pertama, sosiologi mengenai bidang medis, terdiri atas kajian sosiologi terhadap faktor di bidang medis, dilakukan oleh ahli sosiologi, menempati posisi mandiri di luar bidang medis, bertujuan mengembangkan sosiologi dan menguji prinsip dan teori sosiologi. Yang kedua, sosiologi dalam bidang medis, yakni penelitian dan pengajaran bersama yang sering melibatkan penetrasian konsep, teknik, dan personalia dari berbagai disiplin, dan sosiologi digunakan sebagai pelengkap di bidang medis. Pembagian sosiologi kesehatan. Yang pertama, menurut Wilson. Menurut Wilson, yang pertama ialah sosiologi mengenai kesehatan. Pengamatan dan analisis dengan mengambil jarak yang terutama memotivasi oleh suatu masalah sosiologi. Yang kedua, sosiologi dalam kesehatan, penelitian dan pengajaran yang lebih bercirikan keintiman, terapan, dan kebersamaan yang terutama didorong oleh adanya masalah kesehatan. Lanjut, ruang lingkup sosiologi kesehatan. Epidemiologi mengkaji peningkatan penyakit, distribusi penyakit, penyebab penyakit, dan asal penyakit dikaitkan dengan proses perkembangan pembangunan.